Hello agripreneurs, kita lanjutin lagi ya bahas pertanyaan dari kamu tentang budidaya porang intensif. Setelah benih, sekarang kita omongin seputar penggunaan mulsa, pengolahan lahan dan juga pembuatan bedengannya. Seperti biasanya sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dan bunyikan loncengnya, biar kamu dapat pemberitahuan update video bermanfaat dari kami lebih awal. Sekarang ini budidaya porang intensif menggunakan mulsa makin diminati. Kalau kamu mau tahu, simak sampai akhir ya penjelasan dari Pak Idris Porang Sleman Boy gimana penggunaan mulsa untuk tanaman porang. Salam porang Indonesia. Ya, kita pada saat ini dari channel YouTube Inspirasi Agrobisnis yang beberapa waktu lalu yang sudah merekam kita dan menguploadnya ke YouTube tentang budidaya porang. Dan di situ setelah diupload ke YouTube banyak pertanyaan-pertanyaan, sehingga pada saat ini pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dilemparkan ke saya dan saat ini saya akan menjawab. Salah satu yaitu tentang mulsa. Apa sih keuntungan bercocok tanam porang ini dengan mulsa? Sebelum itu saya akan kasih tahu, kami di Sleman ini bercocok tanam porang dengan mulsa yang bedengannya itu lebarnya 80 cm. 80 cm. Mungkin tinggi bedengan itu disesuaikan dengan struktur tanah saja. Biasanya kalau kami struktur tanahnya itu lembut, artinya lembut air, atau tanah lapisan topselnya itu lebih dalam, maka kami akan membuat bedengan itu tidak terlalu tinggi. Karena apa? Nanti umbinya itu bisa menembus sendiri ke bawah. Tetapi kalau tanahnya itu lapisan bawahnya keras, seperti ya di Sleman ini banyak tempat kita bercocok tanam itu kita jumpai lapisan atas itu batu, sehingga kita membuat bedengan itu sedemikian tinggi karena kita sudah bisa mengukur berapa dalam tanah di dalam satu bedengan itu. Itu aja cara mengukur tinggi bedengan. Nggak seperti ya kemungkinan teman-teman lain yang umumnya ada yang tingginya bedengannya 20 cm, ada yang 25, itu hanya pilihan saja. Tapi kalau kami cara mengukurnya begitu. Kemudian 80 cm itu kami memakai mulsa yang ukurannya 60 per 120. Artinya 60 cm itu kalau dilipat setelah dibuka dia 120 cm. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana sih kalau bisa cara melubanginya? Itu cara melubanginya itu sesuai dengan ukuran. Jadi kalau ukuran yang kami harapkan, artinya ukuran kami sebenarnya nggak ada yang baku. Karena juga membuat bedengan ini susah sih, rapi. Karena di sini tanahnya begitu agak berpasir, sehingga agak belok-belok sedikit lah. Jadi untuk membuat rapi dia sangat-sangat sulit. Terus kita itu ambil tali kita tandai, bisa kita bumbunya pakai lakban. Ambil tali rapia bisa, paling bagus itu tali jemuran kain ya, tali apa saya sebut namanya itu ya. Itu kita ukur. Kalau kita mau panen satu musim, itu kita minimal itu ukuran panjangnya ke depan itu 30 cm. Kita tandai 30, 30, 30, sampai panjang lah tali itu. Kemudian kita ambil, karena ada 80 dari sini, 80 bedengannya, maka dari pinggir itu, misalkan di sini tali, ya kita cabut gini. Kita anggap di sini ada tali. Nanti ada di tali itu sudah ada apanya?
tanda-tandanya dari lakban, maka kita akan lubangi dia berdasarkan kita anggap itu kalau kita sudah biasa hanya lihat mata aja itu di tengah. Jadi lakban itu pelubang ini anggap ini jadi pelubang tengah, kita tengah. Ini misalnya tali itu lakban itu tengah gini. Dari bibirnya ini, bibir lubang ini, patokan tali ini ya sekitar bisa 6 cm, 7 cm, 10 cm, itu terserah saja. Karena kami itu melubanginya ini, pelubang itu diameternya itu 15 cm. Nah, itu kunci untuk pakai mulsa. Jangan pakai lubang cabai. Nah, itu ada lagi pertanyaan, belinya di mana? Nggak ada dijual, belum ada dijual, saya tahu. Itu saya ambil dari panci istri saya. Nah, saya jalan ke dapur, saya lihat panci istri ada dari bahan bakunya stainless. Kenapa stainless? Supaya dia kadang nanti kita runcingi ada batu, jadi lebih tahan dia. Nah, jadi ya saya sudah waktu ngambil itu gak permisi, istrinya marah juga, istri saya marah juga, akhirnya saya minta maaf juga. Nah, gitu. Itu jadi itu ada salah satu inovasi kami. Artinya ya kreatif lah, kreatif. Sudah itu lubangi dulu semua, lubangi gitu kan. Nah, sesudah itu dilubangi, nah, pertama dulu kami belum yakin, kadang kami ukur untuk lubang kedua. Untuk lubang kedua kami kasih tali. Tapi kalau sekarang enggak. Nah, bagusnya itu kita ukur dari titik lubang. Misalkan anggap tadi sudah terlubang, lubangi, ambil titik tengahnya. Nah, dari titik tengah ini ambil ukur dia sampingnya sini, tengahnya juga jadi menjadi 20. Nah, 20. Jadi jaraknya tengah lubang ini sama lubang mulsa ini tengahnya sama setengahnya jaraknya 20. Misalkan inilah 2 ya. Ini 2 saya pegang. Oke, sorry ya, ini 2. Nah, ini 2. Ini jarak tengah ini sama tengah ini 20. Nah, nanti tetapi buatnya begini. Nah, tadi anggap ini lubang. Nanti kita praktek di lapangan juga. Ini kebetulan hujan, Bos. Ya. Jadi seperti tadi lubangnya ini, pertama kita ini ya, kita ambil ya ini sekitar ukurnya dari bawah 10 cm. Jadi bibirnya lah, bibir bolongan tadi. Nah, bolongan tadi. Nah, ini setelah diambil gini terus saja terus saja sampai selesai. Nah, kalau mau lebih singkat lagi, langsung ambil yang ke dia ini sejajar dia. Nah, sejajar terus. Pertama baris ini, kedua baris ini, ketiga sudah enak kita naksir tengahnya, nggak usah pakai ukuran lagi. Nah, langsung tengah-tengahnya, tengah antara ini, antara 4 ini, ambil tengahnya. Nah, antara 4 ini, ambil tengahnya, antara 4 ini yang tengahnya. Sehingga kalau kita lihat di sini, dia saling mengikat ini. Kalau tinggi nanti dia saling mengikat. Nah, ini untuk kata, ini kata. Ini program panen 1 musim 1 kilo. Gitu cara melubanginya. Nah, terus tadi saya katakan ulangi lagi, ukurannya ini diameternya harus 15 untuk kata. Untuk umbi harus lebih besar, yaitu kok kami itu 18. Nanti kita kasih lihat alatnya. Nah, setelah kita tadi dalam pembedengan tadi, pemasangan mulsa kita tutup, menurut ilmiahnya yang para profesor kah dari PPL, dari Dinas Pertanian juga, itu fermentasi itu paling sedikitnya 21 hari. Nah, 21 hari. Tapi kami melebihi dari situ, yaitu paling cepatnya kita tanam setelah lebih mulsa itu 1 bulan. Paling cepatnya kita tanam setelah
pertama dari tutup mulsa sampai kita menanam itu paling cepat 1 bulan. Makanya kita itu, kalau kita itu di sini bulan 6 bulan 7 kita sudah olah lahan. Nah, udah ada olah lahan. Jadi kita usahakan kita sampai bulan 10 itu lahan yang kita akan tanam porang sudah tertutup dengan mulsa semua. Baru mulailah tanggal 1 Oktober kita mulai menanam, dimulai dari awal kita tadi menutup mulsa. Betul, berjejer begitulah seterusnya. Ada juga bertanya ini tentang berapa lama sih, berapa kali bisa pakai mulsa tersebut. Sebenarnya itu pertanyaan konyol, bos. Ini kan ekonomisnya tinggi. Orang Sleman itu hanya sekali pakai. Karena apa? Waktu kita bikin gulutan atau bedeng, kita butuh mulsa yang tidak berlubang. Supaya apa? Supaya karena kompos di situ sudah ada, dolomit sudah ada, kita kasih lagi dekomposer, tapi merek nggak saya kasih tahu. Pokoknya dekomposer lah, atau sebahasa bakteri, kita tutup supaya semua yang ada di situ berfermentasi, sehingga salah satu penyakitnya ini kan jamur. Nanti akan kita bahas jamur, karena ini tumbuhnya kan di musim hujan. Makanya teman-teman yang saat ini saya rasa di seluruh Indonesia itu banyak mengalami jamur batang, jamur daun. Mungkin salah satunya di situ pengolahan lahannya. Jadi untuk para petani, teman-teman petani Indonesia, khususnya petani porang, kita berusaha dalam pengolahan lahan itu semaksimal mungkin supaya tanah itu disebut sebagai tanah yang sehat. Jadi kalau sudah sebut tanah sehat, terus tanah yang baik, tapi itu beda dengan tanah yang subur. Artinya tanah yang subur belum tentu cocok untuk porang. Tadi artinya tanah sehat, tanah baik yang baik untuk tanaman porang. Penjelasan lengkap budidaya porang ini tentunya masih berlanjut lagi loh. Khusus pembahasan mulsa juga masih ada lanjutannya. Jadi biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Makasih udah nonton video kali ini, jumpa lagi di video selanjutnya.